ngobrol iki ora krasa lho. Ya wingi ora krasa ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Esa yang memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di acara diseminasi aksi nyata program guru penggerak angkatan ke-10 di TK Al-Azhar 11 Gunung Agung. Kemudian sholawat beriring salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang mana kita nantikan sahabatnya di yaumil akhir. Yang terhormat Ibu Kepala TK Al-Azhar 11 Gunung Agung, Ibu Sufia. Yang terhormat Ibu Guru TK Al-Azhar 11 Gunung Agung yang saya hormati, serta wali murid yang saya hormati. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan Guru TK Al-Azhar 11 serta wali murid yang telah ikut serta dalam pelaksanaan aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif guru penggerak angkatan 10 ini di TK Al-Azhar 11 Gunung Agung. Rangkaian acara yaitu yang pertama sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada rekan-rekan guru TK Al-Azhar 11 Gunung Agung, yang terhormat ibu-ibu wali murid TK Al-Azhar 11 Gunung Agung, yang terhormat kepada calon CGP Ibu Okta Arian SPD yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana di hari ini kita semua diberi kesehatan sehingganya bisa memenuhi undangan dari Ibu Okta Arianti yaitu dalam acara aksi nyata modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak. Salawat salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini termasuk golongan umatnya yang akan mendapatkan pertolongan besok di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Saya mengucapkan terima kasih pada ibu semua, terutama kepada Ibu Okta Arianti yang mana beliau telah melaksanakan pendidikan CGP atau calon guru penggerak di program tahun ini yaitu di angkatan 10. Di angkatan 10 ini mudah-mudahan acara ini akan berjalan dengan lancar dan semoga ilmu yang didapatkan oleh Ibu Okta Arianti akan sangat bermanfaat bagi kita semua, khususnya TK Al-Azhar 11 Gunung Agung, dan akan membawa keberkahan dan kemajuan bagi TK kita Al-Azhar 11 Gunung Agung, bagi rekan-rekan guru, begitu juga bagi murid-muridnya. Mudah-mudahan pendidikan kita di TK Al-Azhar 11 Gunung Agung ini akan meningkat dikarenakan di TK kita sudah ada guru penggeraknya. Dan semoga acara ini akan berjalan lancar lagi dan akan selesai tepat pada waktunya sebagaimana yang telah diprogramkan oleh pemerintah, yaitu program guru penggerak. Mudah-mudahan pendidikan di Indonesia akan semakin maju umumnya dan khususnya di TK Al-Azhar 11 Gunung Agung ini. Dari saya hanya ini yang saya sampaikan, ucapan terima kasih dan semoga sukses lancar acara ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala TK Al-Azhar 11 Gunung Agung yang telah memberikan sambutannya.
acara selanjutnya yaitu kita speaking dulu ya Bu. Sebelum kita memulai aksi nyata saya, silakan Ibu berdiri di depan untuk berbaris. Monggo. Bisa berhadapan dengan saya bisa atau aku ada sana juga bisa. Gimana Ibu namanya? Saya bisa memandu Ibu. Oh, enggak ada berbaris dulu saja. Tidak apa-apa. Karena tadi juga sangat bahagia. Umum itu tandanya bahagia, kan? Yuk, speaking kita sebelum memulai memasuki materi yaitu ketika saya berbilang Susi, Ibu mencari jempol temannya, dan Ibu juga fokus pada jempol temannya. Ya, Ibu fokus untuk mencari jempol temannya. Jadi jangan jempol Ibu langsung dijelasin ke temannya, tapi Ibu fokus ke jempol temannya. Biar Ibu, ya, satu aja, satu terserah Ibu mau jempol mana yang dapat yang duluan. Nah, jadi kalau ada kira-kira jempol temannya sudah ketemu buruan, berarti kan ini kecepatan dalam berpikir Ibu. Iya, jadi Ibu fokus dulu bagaimana Ibu lebih cepat. Oke, kita mulai Ibu ya dari konsentrasi dulu. Kalau saya bilang konsentrasi, Ibu menjawabnya konsentrasi dimulai. Oke? Siap Ibu? Tak usah tegang. Kelihatannya Ibu sangat tegang, coba dilemaskan dulu. Jangan terlalu tegang ya Bu. Iya. Kita akan bermain seperti anak TK di sini. Yuk. Pada suatu hari, si Sita pergi bermain, bertemu dengan temannya. Ada dua temannya. Yang pertama Sila, yang kedua Susi. Oke, keren. Terus lagi dia berlayar dengan Susi. Tidak lupa dia memanggil Silo. Silo bertanya, Susi di mana? Susi menjawab, Ibu gak mau kasih jempolnya. Gimana gak cepat? Susi menjawab, saya di sini. Dan akhirnya empat teman tadi, si Silo, Susi, dan dua temannya tadi bermain bersama. Tepuk tangan buat semua. Ibu mah dari awal, tangannya dipegang terus temannya, kakinya dipegang. Nanti artinya apa itu baru? Bekerja sama untuk menang. Tepuk tangan Ibu. Silakan Ibu kembali. Biar tidak tegang, Ibu tegang sekali. Ya. Boleh diminum dan dimakan hidangannya Ibu. HP di rumah. Ini jajan nih. Jajan aja. Iya nih, cepet. Nih, ambil. Cepet ya. Kita mulai Bu, sudah siap? Biar agak relax, boleh sambil makan, boleh sambil minum, boleh sambil mendengarkan saya untuk aksi modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya perkenalkan dulu, sudah kenal? Belum. Oh, belum. Saya Okta Arianti SPD dari dulu TK 11 Gunung Agung. Saya di sini sudah menjalani program guru penggerak angkatan 10 sudah sampai modul 1.4 tentang budaya positif dan designasi tentang budaya positif itu yang saya ingatkan kepada guru-guru di sini. Selanjutnya yaitu sebelumnya apakah Ibu sudah tahu tentang apa itu budaya positif?
Garis besarnya saja tidak apa-apa, tidak terlalu licin tidak apa-apa. Garis besarnya apa? Budaya positif apa? Ada yang ingin menjawab, Bu? Gimana? Masa ini Bu Guru? Ayo. Budaya yang mengadakan masyarakat atau khususnya anak-anak itu menuju hal yang lebih baik. Iya, betul Bu. Garis besarnya seperti itu. Berarti Ibu sudah hebat. Tepuk tangan buat Bu Andi. Di sini saya akan membacakan pengantar dulu. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan bukan hanya transfer ilmu atau pengetahuan, tapi juga pembentukan karakter anak dan pengembangan potensi anak. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung merupakan kunci dari terwujudnya visi pendidikan yang diinginkan. Artinya, Bu, turun Bu Ana, kalau pendidikan dulu itu sistemnya dia guru mentransfer murid ilmu selesai. Kalau sekarang tidak Bu. Jadi guru itu sekarang sebagai manajer, dia memberikan, kita hanya memfasilitasi anak, bukan ayo kerjakan, ayo kerjakan, ayo kerjakan. Jadi apa? Anak tidak berkembang. Contohnya kalau dulu itu kita menulis, oh tulisannya harus sama dengan Bu Guru. Ada yang seperti itu? Tolong menggambar ayam harus sama dengan Bu Okta. Seekor-ekornya harus sama. Ekornya dari mana harus sama. Ada yang seperti itu. Ketika dia sudah besar Ibu, dia tidak akan berani membuat kreativitas. Dia akan takut ketika gurunya bilang harus seperti ini. Kalau dia salah sedikit, dia akan merasa bersalah, merasa takut. Makanya pendidikan yang sekarang ini menurut Ki Hajar Dewantara itu hanya menuntun anak. Kita hanya memfasilitasi anak. Kalau anak berbuat seperti ini, kita memberikan media pembelajaran yang membuat anak itu minat belajarnya bangkit lagi, bersemangat lagi. Jadi potensi anak itu akan kelihatan. Bahkan anak berbeda-beda. Ya betul Ibu? Anak di rumah Ibu, soalnya anak Ibu yang satu ada yang gaya belajarnya dengan berlari. Dia tidak suka, tapi dia mengerti, boleh. Ada yang dia maunya duduk aja, dia tidak mau berisik, dia mau tenang aja. Jadi guru itu memfasilitasi keadaan yang anak-anak, karakter anak masing-masing. Jadi kalau Ibu nanti mengerjakan apa harus sama dengan Bu Guru, tidak. Saya pernah cara memberikan pembelajaran yang kiranya tidak pernah menuntut harus sama dengan Bu Guru kan. Jadi kita mau ini larinya akan ke karakter anak dan mengembangkan potensi anak yang belum kelihatan menjadi tampak dan lucu. Lanjut Bu Ana. Budaya positif itu dibagi beberapa. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hubungan, penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, dan dunia berkualitas, restitusi, 5 posisi kontrol, restitusi, segitiga restitusi. Perubahan paradigma kegiatan kepala tangan. Coba Ibu kita akan mempraktekkan ini. Jika ada A dan B, Anda dan teman Anda, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Teman Anda bisa membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang akan terjadi? Ketika Ibu memegang sesuatu tadi, kertas yang sangat berharga bagi Ibu, tapi teman Ibu mau berusaha membuka. Ibu ini memegang ini sangat berharga. Tapi teman Ibu mau membukanya dengan membujuk Ibu, mengancam, kalau nggak dibuka saya ancam kamu, saya pukul, saya menghadik, merayu, oh ayo buka nanti saya ini. Apa yang Ibu akan lakukan dengan genggaman yang menurut Ibu itu sangat berharga?
tetap tidak akan dilepas. Oke, tetap tidak akan dilepas. Sekarang ibu apa tadi? Sangat berharga. Yang bisa membuka kepala tangan ibu, teman ibu atau ibu sendiri? Iya, berarti obrolannya ada ke dalam diri sendiri. Lanjut Bu Ana. Dari ilusi tadi bahwa perubahan paradigma, teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol berarti guru mengontrol murid, hanya mengontrol ibu. Mencoba hal baru, mampu mengambilkan arah dirinya. Yang kelima, kesenangan. Nah, ini ibu bermain, humor, antusias, dan tertawa. Dan sekarang hanya kesenangan itu ibu-ibu juga sudah mudah mendapatkannya kan? Dengan berkumpul dengan teman-teman di sekolah, ibu sudah senang. Dengan bermain dengan teman-teman juga akan merasa senang. Bu Ana lanjut. Oke, 5 posisi kontrol ya. Ibu, 5 posisi kontrol itu bagaimana kita menempatkan dalam suatu permasalahan. Itu yang pertama, menghukum tadi, membuat orang bersalah. Teman, sebagai teman, memantau atau menilai. Oke, di sini ibu, ketika anak-anak ibu salah, apa yang akan ibu lakukan? Apa? Ketika ibu melihat anak saya melakukan kesalahan, terus apa yang ibu lakukan? Ya, ada yang menegur, ada yang langsung marah. Apalagi menghukum, apalagi ada yang ada yang mengajari, membiarkan dulu, tapi nanti pasti akan diberi konsekuensi. Menghukum artinya menghadik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Terus membuat orang bersalah, berceramah, dan mengatakan seharusnya ibu ke dewa. Teman, membuat alasan untuk muridnya. Pemantau, menghitung dan mengukur. Manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, nanti Bu, kita itu akan ke arah ke sini. Mungkin ibu masih menghukum ya, tapi kita harus lewat ini dulu Bu. Kita harus maju lagi ke sini. Kemana ini Bu? Iya. Kita harus bisa menempatkan sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga anak akan mengambil keputusannya sendiri. Kayak katanya nih, kalau dalam berkata ya Bu, kalau menghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Sering Bu, awas ya keluar ya. Awas ya, rasakan. Sering saya dengarkan awas. Terus kalau membuat orang bersalah, itu dengan bahasa yang sangat lembut, bahasa yang sangat rendah sekali. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu sangat lelah sekali. Ibu mengatakannya, ibu stres, tapi ibu dengan bahasa yang sangat lembut sehingga anak-anak bisa menangis. Nah, ini ibu membuat orang merasa bersalah. Memposisikan ibu membuat orang merasa bersalah. Dan teman, kalau teman ini kayaknya ada lebih perbedaan antara ibu dengan anak itu tidak ada batas. Jadi ibu sama ratanya. Contohnya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu. Nah, kalau teman itu adalah guru dan murid itu tidak ada jarak. Terus memantau, apa peraturannya? Anak diberikan, oh, anak sudah tahu apa peraturannya, nak. Anak akan menjawab. Itu namanya pemantau. Dan yang tepat, ketika anak melakukan kesalahan, yaitu kita bertindak sebagai manajer. Kita bertanya, apa yang kita yakini? Artinya, guru dan anak tahu problem itu akan mempunyai konsekuensi. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki ini? Nah, ini Bu, kita tanya kepada anak, dia bisa menyelesaikan dari permasalahan dia tidak? Seperti itu. Langsung bawa Bu Ana. Pernyataan Bu, kalau orang bersalah seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau untuk kamu tidak pernah melakukannya sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker
Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini mungkin kita agak sering ya Bu ya. Kalau Bu TK ini kadang, ayo yang paling terakhir. Ayo. Nah ternyata kita bisa kemana Bu? Buku. Bagus sekali. Tapi kita sadari dengan hanya kamu yang paling terakhir. Ayo. Itu sebenarnya kita sudah beri hukuman karena pertama kita sadari Bu. Dan seharusnya kita bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan tugasmu? Nah, bahasanya seperti itu. Kalau ini kayaknya kita harus buka bersama-sama ya bahasa ini Ibu. Kamu selalu yang paling baik. Saya dengan guru kayaknya. Ya, kita akan masuk ke segi 3 restitusi Bu. Ini ya. Dari manajer kita akan melakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu dari permasalahan anak. Kita harus menstabilkan dulu identitasnya Bu, terus memvalidasi kebutuhannya dan menanyakan keyakinannya. Yuk, Bu Ana. Menstabilkan identitas artinya ketika anak membuat salah, untuk membuat anak yang merasa gagal karena membuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kita menstabilkan dulu Bu, ketika anak salah itu kan kayak perasaannya dia akan marah, kecewa atau seperti itu. Kita stabilkan dulu perasaannya. Jadi kalau anak ibu salah, jangan langsung dihukum. Perasaannya tambah kacau Bu. Ibu, jadi menstabilkan dulu identitasnya. Jadi stabilkan dulu perasaannya. Tanya dulu pelan-pelan. Perasaannya seperti apa? Terus ke validasi kebutuhan. Membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Ketika melakukan kesalahan tersebut, dia tanya, kamu melakukan kesalahan tersebut kenapa? Apa sebabnya? Terus memenuhi apakah itu power kekuatannya Ibu? Jadi validasi kebutuhan itu kita tanya dulu, kamu melakukan kesalahan itu kenapa? Apa yang mendasarimu nak? Bahwa kamu tuh tahu perbuatan itu tapi kamu tetap melakukan. Baru kita ke menanya keyakinan. Setelah dia tahu kesalahannya dia, maka dia akan kita tanya bagaimana anak tersebut menyelesaikan masalah tersendiri. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Artinya di sini Bu, anak yang akan mencari solusinya dari kesalahan tersebut. Ketika dia berantem, kita menstabilkan dulu identitasnya. Yang tadi yang marah itu, dia tanya perasaannya. Ketika anak sudah reda, kita tanya kenapa tadi bersedih itu. Baru kita kesini. Bagaimana kamu akan menyelesaikan masalah itu dengan temanmu? Kalau anak itu tadi sudah memberikan jawaban, kita kuatkan lagi, kita beri masukan lagi untuk anak itu lakukan. Yuk, Bu Ana. Nih, di sini ada 2 kasus Bu. Kita akan melihat video dulu. Nanti ibu-ibu bisa memberi refleksi 4 balik. Enggak dikasih suara. Nanti yang itu. Sambil penyajian kasus dari berapa tadi budaya positif, ada yang ibu sudah masuk ke dalam hati ibu, ada yang sudah ada yang ibu yakini dari tadi kita budaya positif tadi Bu. Apa yang berbeda dari ibu dari sebelumnya? Sebelum saya mengungkapkan budaya positif dengan yang ibu lakukan di rumah sebelumnya, ada yang berbeda dengan penanganan anak? Ada proses.
Ada tidak ada ya, kalau sebutkan apa mungkin sebelumnya saya bersifat langsung menghukum. Nanti setelah ini saya akan menerapkan yang akan ada di restitusi tadi. Boleh? Iya, konsekuensi. Ini Bu, kasus pertama nanti kita akan cerna ya Bu ya. Kita akan melihat bagaimana restitusinya akan terjadi sedikit saja. Mengontrol murid, hanya mengontrol ibu. Jadi murid yang akan mengembangkan sendiri. Terus bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik bukan menghardik. Jadi mengkritik itu kan dengan bahasa yang sangat lembut, baik. Tidak, ya, kamu goblok. Oh, itu bukan kritik, itu ngecek anak ibu. Terus semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatannya itu ya sepertinya kalau di TK itu dengan kasih sayang, dengan kelembutan. Mungkin kalau di tingkat lebih tinggi dia akan dimasuk di ruang BK. Kalau kita tidak ada BK karena guru TK kayak semua guru BK ya. Jadi kita kalau di TK SMP dan SMA tidak akan dimasukkan ke guru BK, akan ditanya dengan perasaan ke perasaan. Kalau di TK kita akan guru sendiri yang akan bertanya. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Artinya ketika anak sudah terlalu jauh salah, orang tua yang akan mengontrol kembalikan anak ke jalan yang tadi. Dengan cara tadi, dengan apa tadi Bu? Penguatan positif. Lanjut, mana? Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, sesuai dengan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ibu sering mendengar tidak bahwa kemarin kita juga sudah merasakan P5, profil pelajar Pancasila. Ibu mengerti maksudnya dengan profil pelajar Pancasila kan? Yang di sini terdiri dari apa itu Bu? Ya, beriman bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ini tujuan kita sekarang. Kurikulum kita akan mengarah ke sini, ke profil pelajar Pancasila. Kalau dulu kita hanya tadi Bu mentransfer ilmu. Jadi anak-anak ya dapat ilmu ya. Kalau gurunya semakin kreatif ya anaknya akan lebih kreatif. Kalau gurunya cuma menonton seperti itu ya ilmunya anak akan seperti itu. Kalau sekarang tidak, dari profil pelajar Pancasila ini setiap anak akan memiliki potensinya yang sangat berbeda-beda. Jadi bagaimana kita tergantung memfasilitasinya. Ibu, kita akan masuk ke disiplin positif, yaitu dari contoh dari Dr. William Glasser. Anda bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain tadi, seperti genggaman tadi. Ibu tidak bisa memaksakan orang yang orang lain berharga, tapi ibu bisa mengontrol diri ibu sendiri. Semua perilaku memiliki tujuan. Apa yang ibu lakukan pasti memiliki tujuan. Apa yang ibu inginkan, ya kan? Model berpikir menang-menang, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kolaborasi ini sangat penting sekali Bu, yang dalam tahap zaman sekarang. Tanpa kolaborasi kita tidak akan maju. Realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Bahwa
Mungkin saya dengan pandangan dengan bisa juga akan berbeda tentang Bu Ana, ya kan? Sama dengan kita juga tentang pandangan satu anak, guru satu, anak satu dengan guru dua akan memiliki pandangan yang berbeda. Maka disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Di sini 5 posisi kontrolnya, yaitu Bu, motivasi dulu ya. Teori motivasi itu yang pertama ada untuk menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri, yang ini akan menjurus ke nilai-nilai kebajikan universal dan mengarah keyakinan kelas. Artinya nilai-nilai kebajikan universal itu yang ada di dalam diri anak dan akan menjadi sebuah keyakinan yang tanpa kita suruh anak-anak akan melakukan dengan sendiri. Beda dengan peraturan. Mungkin anak-anak akan membaca peraturan banyaknya, tapi tidak ada yang dilaksanakan. Contoh saja kecil, jangan membuang sampah di sini atau di kelas. Anak-anak tetap membuang. Kalau kita keluar itu Bu, kita berjalan ke arah kota. Sedangkan ini orang tua ya sudah. Jangan buang sampah di sini. Di tempat itu udah biasanya gede sekali. Sampahnya semakin membunuh. Ya itu tadi karena belum ada keyakinan dari diri sendiri. Terus 5 posisi kontrol, yaitu menghukum, membuat rasa bersalah teman, pemantau, dan manajer, yang kemudian akan bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, yang ini nanti kita akan ke lebih dalam ke segitiga restitusi. Yang terakhir yaitu kebutuhan dasar manusia itu dibagi menjadi bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Baik Bu Ana. Sebelum di sini saya mau tanya disiplin apa Ibu? Boleh menjawab Ibu? Keluarga menurut Ibu. Yang Ibu tahu tidak apa-apa, nanti kita sama-sama belajar di sini. Saya tidak akan mengguru Ibu karena saya di sini juga masih butuh sangat belajar pengalaman yang banyak. Ayo disiplin. Yang menurut Ibu apa? Ibu kan harus disiplin loh. Disiplin loh. Anak-anak seperti Ibu bilang itu kan sering bilang disiplin. Apa disiplin? Dengan bahasa Ibu kan? Dengan bahasa Ibu gak apa-apa. Mentaati peraturan. Oke, selanjutnya Bu. Ayo mentaati tanggung jawab. Oke. Ayo. Boleh. 2 aja. 2 aja. Iya, disiplin itu artinya belajar. Dia diambil dari bahasa Latin. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan di sini diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Di sini diri membuat orang menggali potensinya, sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam bahasa kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Karena disiplin juga memaksakan Bu, ya kan? Nah, makanya di sini kita akan beralih ke keyakinan kelas agar menimbulkan naik ke atas Bu Ana. Ke atasnya turunin. Nanti kita akan larinya ke nilai-nilai kebajikan yang universal. Yuk, turun lagi. Di sini kita akan nilai-nilai kebajikan universal Ibu. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan di sini terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan
kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin pemerintah wujudkan di Indonesia dengan pembelajaran IKN ini. Lanjut Bu Ana. Oke. Kita ke teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu termasuk motivasi eksternal. Eksternal itu di luar yang dia. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Untuk menghargai diri sendiri, itu termasuk internal. Artinya untuk menghargai diri sendiri itu ibu tidak memikirkan, oh nanti kalau saya tidak melakukan itu saya dapat hukuman enggak ya? Terus kalau saya tidak melakukan itu saya dapat imbalan enggak ya? Tapi ibu melakukannya dengan emang kesadaran di diri. Itu termasuk juga untuk menghargai diri sendiri ya, termasuk dalam motivasi internal, yaitu tujuan disiplin dari positif. Nah ibu anak. Oke. Di sini ada beberapa contoh Bu, kalimat yang merupakan hukuman atau konsekuensi. Kadang kita masih bingung antara hukuman dan konsekuensi. Kalau ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Pernah ibu berikan itu? Pernah mengalami seperti ini waktu dulu? Oh tidak, berarti ibu sangat baik. Kalau tidak pernah mengalami berarti ibu murid yang sangat baik. Alhamdulillah. Saya pernah melihat teman saya dulu juga melakukan seperti ini karena dia pernah apa ya ibu, mengganggu temannya sehingga temannya itu kayaknya sangat fatal atau gimana, dia menulis seperti ini. Menurut saya ternyata itu adalah sebuah hukuman yang tidak secara langsung artinya tidak mengenai fisik, tapi dia termasuk hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat lanjut di sekolah. Ini termasuk juga hukuman. Dan saya dulu juga pernah punya SD. Saya pernah mengalami ini kan apa ya waktu itu. Jadi satu kelas kita dihukum bareng-bareng berlari dari SD yang satu ke SD lain, 3 SD kita lari. Itu rasanya sangat malu sekali. SMA pernah saya. Oh, Bu Ana pernah SMA? Kalau saya SD, Bu, kalau SMA saya kayak agak aman. Bu Ana kenapa Bu? Pengibaran bendera kebalik. Oh, pengibaran bendera Bu Ana kembali. Berarti dihukum ya. Ketika perasaan Bu Ana apa ketika ini? Malu sekali. Iya, malu. Saya juga pernah ngalamin Bu, tapi SD itu malu Bu. Kita dilihatnya beda sekolah ya. Kalau Bu Ana mungkin satu sekolah dengan adik kelas mungkin malu ya. Kalau kita beda sekolah, dilihatin, disorain bahkan karena berlarinya sangat cukup luas. Jadi kayaknya mental juga gitu kena saya. Tapi setelah itu ya kita akan memperbaiki diri. Terus mulai diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah atau dasi atau sepatu yang tidak sama atau baju yang terlalu tidak menaati aturan. Ini juga termasuk hukuman Bu. Ini biasanya dilakukan untuk anak laki-laki, mungkin perempuan tidak ya. Laki-laki mungkin sering yang merambat, atau untuk anak SMA biasanya sering merokok, ya kan? Kalau anak TK tidak bisa Bu, kita murid terus push up 15 kali kita tidak bisa. Nanti guru TK didatangin oleh orang tuanya, ibu anak saya kenapa itu ngos-ngosan? Ibu anak saya itu capek jadi panas, dia tuh nggak bisa. Kalau guru TK tidak bisa memberikan hukuman yang ini Bu, ini sangat berbahaya buat kita. Mungkin ini pernah dilakukan untuk yang tingkat tinggi, sudah SD, SMP, SMA mungkin pernah seperti ini. Kalau kita tidak bisa, terus mengganti kertas tugas teman yang tadi coret-coret. Ini pasti guru TK pernah seperti ini, ya kan? Ketika kita sudah membagi, ya Bu, Rista sudah pernah? Sering? Oh sering, berarti ini kita termasuk apa Bu Rista? Konsekuensi. Artinya anak diberikan peluang kembali, kesempatan kembali. Tetapi kalau hukuman, anak sudah tidak diberikan kesempatan. Kalau konsekuensi itu masih toleransi lah. Kita masih berikan anak itu mengembangkan lagi. Terus
membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini sering. Ini sering ya Syariah. Ya, dia sering membereskan. Dia tumpah karena dia asik, karena dia kan anak yang individu yang menurut saya masih bermain dengan dunianya. Ketika dia menumpahkan makanan, tapi ketika gurunya, ayo Mbak Sherly, tolong bereskan, dia tetap membereskan. Berarti Bu Guru di sini sudah bertindak memberikan konsekuensi. Terus, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu termasuk hukumannya Bu. Saya juga pernah waktu ini Bu anak kita waktu SMA karena sepatunya hitam Bu, benar sepatunya hitam. Cuman kan kalau sekolah itu sepatunya kan harus bertali. Sedangkan waktu itu kan masih trennya sepatu balet. Nah, itu tidak boleh karena kita negeri. Kalau swasta boleh. Karena waktu itu kita ingin ikutin gaya tren di swasta, kita ikut Bu. Dan ternyata waktu itu sepatu saya tidak ada di rak sepatu, ada di kantor. Akhirnya bagi sepatu yang hilang, suruh ke guru. Waktu itu wali apa itu bukan mana itu guru kesiswaan. Iya kesiswaan yang itu setiap ngambil sepatunya akan dapat poin. Sebenarnya kita juga melanggar peraturan, cuma karena kita waktu itu pengen ikut tren ya Bu. Akhirnya sama hitam, kita tetap memakai hitam putih. Nggak ada yang warna, kalau hitam banyak kan banyak kuning merah itu, kita tetap hitam. Tapi ya itu tadi harus kita lihat. Jadi kita dapat itu hubungan, yaitu poin. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Di sini tadi mengelilingi dan ini 10 menit termasuk konsekuensi juga. Karena apa Bu di sini konsekuensi dengan beda yang di atas? Kenapa? Di atas ada mencoba hal baru, mampu mengambilkan arah dirinya. Yang 5 kesenangan. Nah ini Bu bermain, humor, antusias dan tertawa. Dan sekarang kalian kesenangan itu ibu-ibu juga sudah mudah mendapatkannya kan? Dengan berkumpul dengan teman-teman di sekolah, ibu sudah senang. Dengan bermain dengan teman-teman juga akan merasa senang. Bu Ana lanjut. Oke, 5 posisi kontrol ya. Ibu, 5 posisi kontrol itu bagaimana kita menempatkan dalam suatu permasalahan. Yaitu yang pertama menghukum tadi, membuat orang bersalah. Teman, sebagai teman, memantau teman. Oke, di sini Ibu, ketika anak-anak Ibu salah, apa yang akan Ibu lakukan? Apa? Ketika Ibu melihat anak saya melakukan kesalahan, terus apa yang Ibu lakukan? Ya, ada yang menegur, ada yang langsung marah. Apalagi menghukum, apalagi ada yang ada yang mengajari, membiarkan dulu, tapi nanti pasti akan diberi konsekuensi. Menghukum artinya menghadik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Terus membuat orang bersalah, berceramah, dan mengatakan seharusnya ibu ke dewa. Teman, membuat alasan untuk muridnya. Pemantau, menghitung dan mengukur. Manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, nanti Bu, kita itu akan ke arah ke sini. Mungkin ibu masih menghukum ya, tapi kita harus lewat ini dulu Bu. Kita harus maju lagi ke sini. Kemana ini Bu? Iya. Kita harus bisa menempatkan sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga anak akan mengambil keputusannya sendiri. Kayak katanya nih, kalau dalam berkata ya Bu, kalau menghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Sering Bu, awas ya keluar ya. Awas ya, rasakan. Itu sering saya dengarkan awas. Terus kalau membuat orang bersalah, itu dengan bahasa yang sangat lembut, bahasa yang sangat rendah sekali. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu sangat lelah sekali.
ibu mengatakannya ibu stres, tapi ibu dengan bahasa yang sangat lembut sehingga anak kadang bisa menangis. Nah, ini ibu membuat orang merasa bersalah, memposisikan ibu membuat orang merasa bersalah. Dan teman, kalau teman ini kayaknya ada lebih perbedaan antara ibu dengan anak itu tidak ada batas. Jadi ibu sama ratanya. Contohnya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu. Nah, kalau teman itu antara guru dan murid itu tidak ada jarak. Terus memantau apa peraturannya. Anak diberikan anak sudah tahu apa peraturannya, nak. Anak akan menjawab. Itu namanya pemantau. Dan yang tepat ketika anak melakukan kesalahan, yaitu kita bertindak sebagai manajer. Kita bertanya, apa yang kita yakini, artinya guru dan anak tahu problem itu akan mempunyai konsekuensi. Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki ini? Nah, ini Bu, kita tanya kepada anak, dia bisa menyelesaikan dari permasalahan dia tidak? Seperti itu. Masuk bawah Bu anak. Pernyataan Bu. Kalau orang bersalah seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau mungkin kamu tidak pernah melakukannya sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini mungkin kita agak sering ya Bu ya. Kalau BTK ini kadang, ayo yang paling terakhir. Ayo. Nah, ternyata kita masuk kemana Bu? Buku. Bagus sekali. Tapi kita sadari dengan hanya kamu yang paling terakhir, ayo. Itu sebenarnya kita sudah memberi hukuman karena pertama kita sadari Bu. Dan seharusnya kita bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, bagaimana kamu bisa menyelesaikan tugasmu. Nah, bahasanya seperti itu. Kalau ini kayaknya kita harus ubah bersama-sama ya bahasa ini Bu. Kamu selalu yang paling terakhir, sering kayak saya dengan guru kayaknya. Yuk, kita akan masuk ke segitiga restitusi Bu. Ini ya. Dari manajer kita akan melakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu dari permasalahan anak. Kita harus menstabilkan dulu identitasnya Bu, terus memvalidasi kebutuhannya dan menanyakan keyakinannya. Yuk, Bu Ana. Menstabilkan identitas artinya ketika anak membuat salah, untuk membuat anak yang merasa gagal karena membuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kita menstabilkan dulu Bu, ketika anak salah itu kan kayak perasaannya dia akan marah, kecewa atau seperti itu. Kita stabilkan dulu perasaannya. Jadi kalau anak itu salah, jangan langsung dihukum, perasaannya tambah kacau Bu. Ibu, jadi menstabilkan dulu identitasnya. Jadi stabilkan dulu perasaannya. Tanya dulu pelan-pelan, perasaannya seperti apa. Terus validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Ketika melakukan kesalahan tersebut, dia tanya, kamu melakukan kesalahan tersebut kenapa? Apa sebabnya? Terus memenuhi apakah itu power, kekuatannya Ibu. Jadi validasi kebutuhan itu kita tanya dulu, kamu melakukan kesalahan itu kenapa? Apa yang mendasarimu, Nak? Bahwa kamu tuh tahu perbuatan itu tapi kamu tetap melakukan. Baru kita ke menanya keyakinan. Setelah dia tahu kesalahannya dia, maka dia akan kita tanya bagaimana anak tersebut menyelesaikan masalah tersendiri. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Artinya di sini Bu, anak yang akan mencari solusinya dari kesalahan tersebut. Ketika dia berantem, kita menstabilkan dulu identitasnya. Yang tadi yang marah itu, dia tanya perasaannya. Ketika anak sudah reda, kita tanya kenapa tadi bersebar itu. Baru kita kesini, bagaimana kamu akan menyelesaikan masalah itu dengan temanmu. Kalau anak itu tadi sudah memberikan jawaban, kita kuatkan lagi, kita beri masukan lagi untuk anak itu lakukan. Yuk, Bu anak. Nih, di sini ada 2 kasus Bu. Kita akan melihat video dulu. Nanti ibu-ibu bisa
merevisi, memberi refleksi 4 balik. Suaranya dia. Enggak kasih suara itu. Nanti yang itu. Sambil penyajian kasus dari berapa tadi budaya positif, ada yang ibu sudah masuk ke dalam hati ibu, ada yang sudah ada yang ibu yakini dari tadi kita budaya positif tadi bu, apa yang berbeda dari ibu dari sebelumnya? Sebelum saya mengungkapkan budaya positif dengan yang ibu lakukan di rumah sebelumnya, ada yang berbeda dengan penanganan anak? Ada proses. Ada tidak Pak? Ada ya. Kalau sebutkan apa mungkin sebelumnya saya bersifat langsung menghukum. Nanti setelah ini saya akan menerapkan yang akan dari restitusi tadi. Boleh. Iya, konsekuensi. Ini Bu kasus pertama, nanti kita akan terang ya Bu ya. Kita akan melihat bagaimana restitusinya akan terjadi. Begitu saja. Ya, terus Desa marah. Ya, terus nyubit orang juga. Jadi 2 alasannya. Oh, Desa tahu nggak kalau mencubit itu salah atau benar? Oke, Noren juga salah atau benar kalau main tasnya Desa? Nah, salah. Dia bilang nggak sama Desa kalau mau main tasnya. Oh, bilang. Oh, berarti Noren bilang dulu sama Desa kalau Noren mau mencintai Desa, tapi Desa marah. Terus mungkin itu, oh iya, berarti Desa berbuat baik atau berbuat salah? Iya, kalau Desa salah. Terus kalau Desa salah, harusnya berbuat apa? Terus kemarin tadi sudah minta maaf belum? Belum. Kalau berbuat salah itu harus kita maaf. Terus kan kita punya janji paut yang kasih sayang sesama. Nah, kita harus apa? Harus apa?
Kalau sama teman harus apa? Iya betul, harus baik. Berarti Liza nanti harus kasih sayang sesama. Nah, habis ini boleh minta maaf sama Nore. Habis itu harus berteman lagi. Baru apa nih? Kita personal lagi. Nah, jem, kita sama kota. Jadi, oke, tangan. Ya. Ini yang kasus kedua ya Bu. Selamat pagi Fiona. Iya. Hari ini perasaan Fiona seperti apa? Sedih atau marah perasaan hari ini? Kenapa? Kenapa kok Fiona harus menyanyi? Oh, kemarin nggak mau minjemin. Kira-kira tadi Fiona itu berbuat baik atau berbuat salah sama kamu? Salahnya kenapa? Seharusnya Fiona gimana sama Nora biar mainannya lebih nyambung sama Fiona? Oh, berarti Fiona harus ngomong dulu sama ya, baru nanti Nora minjemin Fiona. Oke, kalau Fiona jadi anak baik harus tadi berbuat gimana sama Nora? Pertama harus apa? Dikasih oh, harus kasih sayang sesama teman. Kasih sayang sama teman itu seperti apa tadi? Tidak boleh berantem iya sama temennya. Terus apa lagi? Harus berbagi main. Nah, kalau mau minjem Fiona harus ngomong dulu. Selagi Fiona mau langsung berbut atau ngomong dulu. Tidak akan diulang lagi. Oke, Fiona anak hebat, anak jempol, jajaran baik. Oke, udah nanti abis ini minta maaf sama si Nora dulu ya. Oke, kita dulu. Oke. Dari kasus tadi kelihatan kan bagaimana penerapan restitusi itu sangat membantu anak. Kita tidak perlu emosi. Ketika anak melakukan salah malah kita ikut emosi. Ada yang seperti itu kan? Bukan. Wah, ketika anak melakukan salah udah dibuat umum malah marah-marah itu. Saya juga sama Bu. Saya juga masih punya anak kecil. Saya juga kan masih belajar tentang ini. Malah saya sangat bersyukur ketika kita mempunyai anak, kita dapat ilmu yang pas. Jadi ketika melaksanakan segitiga restitusi, kita juga lebih tenang, anak juga lebih akan lebih apa Bu? Tidak merasa terhukum. Ya, jadi betapa pentingnya segitiga restitusi. Saya juga baru tahu segitiga restitusi di sini di CGP ini. Makanya saya kan juga akan menerangkan kepada anak saya
anak saya ketemu saya ya anak saya di sini juga. Makanya biar sama-sama kita belajar. Daripada kita menghukum, marah-marah, anak juga akan kena mentalnya. Betapa kita salah kan Bu selama ini mendidik anak itu tanpa kita sadari. Kesimpulannya Bu, dengan menciptakan budaya positif di sekolah, maka diharapkan dapat membangun nilai-nilai kebajikan, keyakinan, pembiasaan, sehingga akan menumbuhkan karakter anak dan mewujudkan merdeka belajar bagi murid. Tinggal Ibu, budaya positif itu tadi akan membangun nilai-nilai tadi Bu, nilai yang ada dalam P5 tadi. Terus keyakinan kelas yang jadi tanpa ada tulisan aturan, anak-anak akan tetap melakukan pembiasaan. Terus baru kita akan ke sini, merdeka belajar bagi murid. Ada yang dulu kan kalau sekolah nangis takut. Kayaknya sekarang anak sekarang mulai kalau nggak sekolah kayaknya malah sedih ya. Kayaknya sekolah takut sekolah itu nanti dia mau menangis atau berantem atau belajar dengan sesama atau bermain, tetap dia akan sekolah. Entah hujan, kalau di kelas kita entah hujannya redan atau lebat atau ada geruduk, kayaknya nggak ada yang namanya libur. Pasti muridnya full di sini, nggak ada namanya kosong, nggak ada. Kayaknya semangat tadi sekolah itu nanti kalau anak-anak pokoknya dia semangat. Makanya dia akan di sini merdeka belajar. Nanti Bu anak. Dan kita sampai pada penutup Bu, alhamdulillah ya, tidak terasa. Penutup ya? Ya Bu, penutup. Nah di sini ada beberapa refleksi untuk hari ini. Saya ingin melihat umpan balik dari Ibu dari apa yang saya sudah lakukan hari ini. Di sini Ibu bisa menulis di sini. Nanti Ibu bisa tempel dan saya akan bacakan kira-kira nanti Ibu dengan mata Ibu yang positif yang saya sampaikan seberapa masuk ke dalam diri Ibu sendiri ya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Artinya sebelum saya belajar budaya positif ini, saya melakukan kepada Anda seperti apa? Boleh. Gak usah takut, kan gak ada nama Bu. Jadi Ibu nulis sesuai hati aja. Saya bacakan, jangan takut, gak ada nama. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Artinya selama Ibu ikutin ini, aksi saya ini, perasaan Ibu apa? Apa tegang? Apa takut? Mau jauh soal? Atau gimana? Gak apa di sini. Atau Ibu sangat bermanfaat ketika saya tahu di sini. Maunya juga salah atau benar kalau main desa. Nah, salah. Dia bilang nggak sama desa kalau mau main desa. Oh bilang, oh berarti Noren bilang dulu sama desa kalau Noren mau mencintai desa, tapi desa marah. Terus itu, oh iya, berarti desa berbuat baik atau berbuat salah? Iya, kalau desa salah. Terus kalau desa salah, harusnya berbuat apa? Terus kemarin tadi sudah minta maaf belum? Belum. Kalau berbuat salah itu harus minta maaf. Terus kan kita punya janji PAUD yang kasih sayang sesama. Nah, kita harus apa? Harus apa? Kalau sama teman harus apa? Iya betul, harus baik. Berarti Iza nanti harus kasih sayang sesama. Nah, habis ini boleh minta maaf sama Nore. Habis itu harus berteman
Lah, baru apa nih? Kita senang lagi. Nah, jam kita sama kota. Jadi, oke, tangan. Ya. Ini yang kasus kedua ya Bu. Selamat pagi Fiona. Iya. Hari ini perasaan Fiona seperti apa? Sedih atau marah perasaan hari ini? Kenapa? Kenapa kok Fiona menangis? Oh, kemarin nggak mau minjemin. Kira-kira tadi Fiona itu berbuat baik atau berbuat salah sama kamu? Salahnya kenapa? Seharusnya Fiona gimana sama Noren biar mainannya kepinjaman sama Fiona? Oh, berarti Fiona harus ngomong dulu sama dia, baru nanti Noren pinjemin Fiona. Oke, kalau Fiona jadi anak baik harus tadi berbuat gimana sama Noren? Pertama harus apa dikasih? Oh, harus kasih sayang sesama teman. Kasih sayang sama teman itu seperti apa tadi? Tidak boleh berantem iya sama temannya. Terus lagi harus berbagi main. Nah, kalau mau minjem Fiona harus ngomong dulu. Selagi Fiona mau keras ngerebut atau ngomong dulu. Tidak akan diulang lagi. Oke, Fiona anak hebat, anak jempol, jajanan baik. Oke, udah nanti abis ini minta maaf sama si Noren dulu ya. Oke, kita dulu. Oke. Saya senang sekali karena dibantu otak dari polisi. Bu, dari kasus tadi kelihatan kan bagaimana penerapan restitusi itu sangat membantu anak. Kita tidak perlu emosi. Ketika anak melakukan salah malah kita ikut emosi. Ada yang seperti itu kan? Bukan. Wah, ketika anak melakukan salah udah dibuat umum malah marah-marah. Itu saya juga sama Bu. Saya juga masih punya anak kecil. Saya juga kan masih belajar tentang ini. Malah saya sangat bersyukur ketika kita mempunyai anak, kita dapat ilmu yang pas. Jadi ketika merasakan segitiga restitusi, kita juga lebih tenang, anak juga lebih atau lebih apa Bu? Tidak merasa terhukum. Ya, jadi betapa pentingnya segitiga restitusi. Saya juga baru tahu segitiga restitusi di sini di CGP ini. Makanya saya kan juga akan menerangkan kepada anak saya kandung saya ya, anak saya di sini juga. Makanya biar sama-sama kita belajar. Daripada kita menghukum, marah-marah, anak juga akan kena mentalnya. Betapa kita salah kan Bu, selama ini mendidik anak itu tanpa kita sadari.
Kesimpulannya Bu, dengan menciptakan budaya positif di sekolah, maka diharapkan dapat membangun nilai-nilai kebajikan, keyakinan, pembiasaan, sehingga akan menumbuhkan karakter anak dan mewujudkan merdeka belajar bagi murid. Tinggal Ibu, budaya positif itu tadi akan membangun nilai-nilai tadi Bu, nilai yang ada dalam P5 tadi, terus keyakinan kelas yang jadi tanpa ada tulisan aturan, anak-anak akan tetap melakukan pembiasaan. Terus baru kita akan ke sini, merdeka belajar bagi murid. Ada yang dulu kan kalau sekolah nangis takut. Kayaknya sekarang anak sekarang mulai kalau nggak sekolah kayaknya malah sedih ya. Kayaknya sekolah entah di sekolah itu nanti dia mau menangis atau berantem atau belajar dengan sesama atau bermain, tetap dia akan sekolah. Entah hujan, kalau di kelas kita entah hujannya redan atau lebat atau ada geruduk, kayaknya nggak ada yang namanya libur. Pasti muridnya full di sini, nggak ada namanya kosong, nggak ada. Kayaknya semangat tadi sekolah itu nanti kalau anak-anak pokoknya dia semangat. Makanya dia akan di sini merdeka belajar. Nanti Bu anak. Dan kita sampai pada penutup Bu, alhamdulillah ya, tidak terasa. Penutup ya? Ya Bu, penutup. Nah di sini ada beberapa refleksi untuk hari ini. Saya ingin melihat umpan balik dari Ibu dari apa yang saya sudah lakukan hari ini. Di sini Ibu bisa menulis di sini. Nanti Ibu bisa tempel dan saya akan bacakan kira-kira nanti Ibu dengan nada Ibu positif yang saya sampaikan seberapa masuk ke dalam diri Ibu sendiri ya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Artinya sebelum saya belajar budaya positif ini, saya melakukan kepada anak seperti apa? Boleh. Gak usah takut, kan gak ada nama Bu. Jadi Ibu nulis sesuai hati aja. Saya bacakan, jangan takut, gak ada senama. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Artinya selama Ibu ikutin ini, aksi nyata saya ini, perasaan Ibu apa? Apa tegang? Apa takut? Mau jawab soal? Atau gimana? Gak apa di sini. Atau Ibu sangat bermanfaat ketika saya tahu di sini. Nah, sudah kita akan bacakan merefleksi. Belum. Iya. Kita ada hukuman Bu, kita kan tadi belajar hukuman dan konsekuensi. Kalau di sini Ibu Ibu nggak mengisi saya hukum, dan saya tidak menerapkan dong. Hukumannya tidak dapat resiko. Jangan takut. Ya sudah ya Bu, kita akan refleksi. Maya aku sudah. Di sini nanti ada sesi foto ya Bu. Yang penting masuk itu. Kita nanti masuk YouTube ya, jadi Ibu bisa like and subscribe. Nanti kan Ibu waktu speaking kelihatan sekali wajahnya. Betapa bahagianya Ibu akan terima.
Jangan lupa di subscribe ya Bu. Komen. Ya, like and subscribe. Yuk kita akan refleksi hasil hari ini. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma yang saya dapatkan. Di sini dapat mengetahui perbedaan antara hukuman dan konsekuensi yang sering diberikan pada anak. Oke, keren Bu Ana. Paradigma yang saya dapatkan akan melakukan restitusi untuk solusi pada anak. Oke, keren ini Bu. Ternyata selama ini pendapat yang saya lakukan masih keliru ya. Anak tidak boleh dihukum, melainkan harus kita lakukan restitusi yang sesuai. Keren, betul. Yang lebih baik lagi menjadi orang tua dan teman. Tuhan. Saya akan merubah cara mendidik anak yang lebih menyenangkan lagi. Oke? Tidak dihukum tapi dengan restitusi. Keren sekali, singkat dan padat ini Bu. Dapat tambahan ilmu dari pembelajaran ini ya. Sip, senang sekali. Wow, ini sangat senang sekali. Saya akan lebih baik lagi mendidik anak. Oke, mengetahui bagaimana sebaiknya menghadapi emosi anak yang tidak stabil. Ya, keren. Berarti Ibu, saya akui sudah masuk dalam budaya bersikap. Sudah mengerti. Keren. Tolong Bu. Dan juga perasaan apa yang selama mengikuti sesi ini? Senang karena mendapatkan pengetahuan baru tentang bagaimana menghadapi emosi anak. Oke, keren. Perasaan bersalah karena masih belum bisa memberikan yang diharapkan peserta didik. Oke. Perasaan saya senang karena telah mendapatkan wawasan atau ilmu tentang budaya positif ya. Perasaan saya merasa banyak salah dan kurang selama ini dalam mendidik anak. Berarti ini sudah menyatu dengan hati ya, pelajaran ini. Iya, sudah menjiwai sekali. Dalam sesi ini saya merasa ada semua diri saya dalam berteman di lingkungan kelas. Oke. Senang karena mendapat ilmu baru, saya sangat senang. Senang karena mendapat ilmu baru. Oke. Senang gak bisa berbicara dan mengajar, saya sudah paham. Iya yang keren, saya sudah paham. Karena mungkin dan Bluetooth mode. dan terakhir Bu, peran Among seperti apa yang akan saya lakukan? Bersikap Bluetooth mode. bersikap tetap lembut saat membantu anak belajar. Oke. Sudah diterapkan? Kalau diterapkan ya Bu, tetap berbicara tenang dan halus dalam menghadapi anak yang telah melakukan kesalahan. Oke. Saya akan belajar bersabar dan mendidik anak. Sebelumnya masih sering memberikan hukuman. Setelah ini harus diperbaiki supaya anak memiliki rasa merdeka dalam belajar. Wah, keren. Tangan Bu. Oke. Akan saya lakukan belajar lagi menjadi yang lebih baik ya, menjadi manajer. Nih, singkat padat dan cepat. Saya sudah paham cara mendidik anak. Saya sudah saya sudah paham mendidik anak ya. Ini ibunya ya, sudah paham sekali dengan materi saya. Bluetooth Dengan mode. materinya ya. Setelah mendengarkan pembahasan ini, saya akan menjadi peran Among yang manajerial. Keren. Saya akan menjadi ibu yang baik, akan lebih baik lagi dalam belajar mengajar. Oke. Tepuk tangan dulu kita semua. Iya. Bluetooth mode. Dari Bluetooth mode. Dari refleksi ibu, saya anggap ibu sangat tahu dan mengerti tentang budaya positif ya. Dari refleksi ibu sudah menuangkan perasaan bahwa oh ibu sudah mengerti.
Jadi apa yang saya bicarakan tadi tidak kosong dengan Ibu ya. Iya. Saya ucapkan terima kasih. Aplaus untuk kita semua. Acara selanjutnya yaitu penutup yang diharapkan Ibu karena sudah siang ya. Saya di sini selaku CGP angkatan 10 dari TKI 11 Tulungagung. Saya ucapkan terima kasih Bu atas waktunya, atas partisipasinya. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Ibu, bagi kehidupan Ibu, bagi anak kita semua. Sudah lelah Bu. Apabila di sini saya ada kata yang menyinggung perasaan Ibu, perasaan dan tingkah laku yang kurang